Selamat datang di New Univision Education Program. EPRO adalah sebuah program pembelajaran New Univision Support System bagi para partner bisnis Allianz yang berisi bagaimana mengembangkan bisnis Allianz dengan cepat dan efektif. Pembicara EPRO kali ini adalah Muhammad Saiful Alam, biasa dipanggil Alam, seorang mantan direktur di beberapa perusahaan konsultan dan berpengalaman lebih dari 22 tahun di bidang network marketing, yang saat ini menekuni bisnis Allianz, dan bisnisnya telah berkembang di beberapa kota besar di Indonesia. Posisi saat ini adalah Eksekutif Diamond VP New Univision dan MDIT Bintang 1 dengan income lebih dari 1 miliar per tahunnya, dan memiliki aset bisnis lebih dari 20 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi bagi rekan-rekan yang berkeyakinan lain. Saya ucapkan selamat datang di sebuah bisnis yang akan bisa merubah kehidupan diri Anda dan kehidupan diri saya. Dan saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri, saya bergabung di bisnis Allianz ini. Sudah ada puluhan bahkan ratusan orang yang kehidupannya betul-betul berubah 180 derajat. Sejak saya bergabung sampai hari ini sudah tercatat 241 orang yang memiliki posisi sebagai seorang MDIT. Tahukah Anda apa itu MDIT? MDIT adalah sebuah penghargaan prestisius bagi mereka-mereka yang sudah mampu mencapai income 1 miliar per tahunnya. Artinya ada 241 orang yang berubah hidupnya. Nah, rekan-rekan semua, bagaimana caranya kita bisa mempunyai bisnis yang sangat luar biasa, bisnis yang sangat besar? Itu semua dimulai dari bagaimana Anda memulai bisnis ini. Bisnis besar dan bisnis kecil tergantung dari diri Anda masing-masing. Apakah Anda merasa pantas untuk mempunyai kehidupan yang luar biasa, ataukah Anda cukup dengan hidup yang biasa-biasa saja? Topik yang mau saya bahas pada pagi hari ini adalah sebuah aplikasi dari 7 langkah yang selama ini sering kita lihat di pertemuan bisnis talk yang sering kita ikuti pada setiap minggunya. Kita tahu bahwa bisnis ini adalah bisnis yang caranya begitu sederhana sehingga setiap orang memiliki peluang untuk bisa berhasil. Setiap orang apapun latar belakangnya, apakah dia seorang pengusaha, ibu rumah tangga, ataukah karyawan, ataukah mungkin dia masih muda, mempunyai peluang yang sama dengan orang yang lainnya untuk berhasil. Yang saya maksudkan adalah bahwa apapun latar belakang Anda, apapun pengetahuan Anda tetap mempunyai peluang yang sama untuk bisa berhasil di bisnis ini. Kita tahu bahwa Univision memberikan satu panduan bagaimana langkah demi langkah bagi Anda untuk bisa mencapai kesuksesan dalam hal ini menjadi seorang MDIT. Kita ingat di Business Talk ada yang namanya 7 langkah. Langkah pertama adalah bagaimana kita menetapkan sikap dan impian kita, bagaimana kita bisa memahami pentingnya proteksi, dilanjutkan dengan bagaimana kita bisa menuliskan daftar nama, dan kemudian kita bisa membuat janji, dan presentasi. Setelah presentasi kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan tindak lanjut, dan langkah yang terakhir, langkah ke-7, bagaimana kita bisa menggunakan alat bantu dan sistem untuk mencapai kesuksesan kita. Yang mau kita bahas adalah bagaimana caranya Anda bisa membuat janji dengan semua daftar nama yang Anda miliki hari ini. Menurut Anda, dari 7 langkah tadi, mana yang paling menantang bagi Anda? Mana yang paling membuat diri Anda itu begitu berdebar-debar? Apakah langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, langkah ke-7? Di pengalaman saya selama saya menekuni industri network marketing, bagaimana kita bisa membuat janji adalah salah satu langkah yang paling menantang bagi kita semua. Gagal dan suksesnya Anda di bisnis ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana kemampuan Anda dan kesungguhan Anda di dalam membuat janji. Karena itu penting sekali Anda menguasai langkah-langkah sederhana yang akan saya sampaikan ini, agar Anda tahu bagaimana caranya Anda bisa membuat janji. Karena kalau Anda berhasil membuat janji, maka Anda bisa memiliki organisasi yang besar. Apa tujuan kita membuat janji? Tujuan daripada kita membuat janji adalah agar kita bisa melakukan presentasi
tanpa membuat janji terhadap prospek kita, maka presentasi kita menjadi kurang terarah karena kita mendapatkan satu kondisi setiap orang langsung kita presentasi tanpa kita membuat kesepakatan terlebih dahulu. Anda bisa membayangkan setiap orang yang Anda temui tiba-tiba misalnya Anda duduk di kafe, kemudian Anda tiba-tiba duduk di depannya prospek yang baru Anda kenal, langsung Anda menawarkan bahwa Anda punya sebuah bisnis yang luar biasa atau mungkin sebuah produk yang sangat hebat, langsung Anda presentasi. Tentu saja sebagian akan menerima, sebagian tidak. Karena itu Univision mendorong Anda untuk membuat janji terlebih dahulu dengan prospek atau daftar nama Anda. Jika Anda mampu membuat janji dengan mereka, maka ketika mereka mempunyai secara mental itu mempunyai kesiapan untuk bertemu dengan Anda, maka setidak-tidaknya kemungkinan untuk bisa menyampaikan pesan secara utuh itu akan bisa tersampaikan dengan baik. Nah, agar Anda bisa membuat janji, apa yang paling penting? Yang paling penting adalah 95% kesuksesan Anda dibangun dari sikap Anda. 5% adalah teknik. Apa sikap yang Anda butuhkan ketika Anda akan membuat janji dengan daftar nama Anda? Yang pertama adalah pentingnya Anda mempunyai sikap untuk memberi sebuah peluang. Sikap bahwa Anda bukan mengemis, sikap Anda sedang tidak meminta sesuatu dari mereka. Jika Anda mempunyai pemikiran bahwa setiap orang ini membutuhkan proteksi dari alians, dan Anda mempunyai satu hati yang begitu besar, begitu tulus untuk membagi informasi ini kepada orang lain, maka akan sangat mempengaruhi cara Anda di dalam membuat janji. Yang kedua, sikap bahwa Anda memahami bahwa proteksi itu merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang. Ketika Anda menyadari bahwa ketika keluarga kita, saudara kita tidak memiliki informasi tentang pentingnya proteksi, Anda bisa membayangkan betapa berbahayanya kehidupan mereka. Karena ketika tiba-tiba muncul musibah, risiko karena sakit kritis atau mungkin tutup usia ataupun faktor alasan-alasan yang lainnya, maka kebangkrutan itu akan otomatis menjadi bagian daripada cerita kehidupannya. Jadi sikap bagaimana Anda sebagai orang yang ingin menolong itu akan sangat mempengaruhi bagaimana Anda membuat janji. Kemampuan Anda di dalam membuat janji itu akan bisa digunakan di dalam seluruh aspek seluruh bidang yang selama Anda menjalankan usaha ini. Jika Anda mampu membuat janji, maka kemampuan Anda membuat janji ini akan bisa digunakan di saat sesi Anda melakukan table talk. Table talk adalah satu sesi di mana Anda mempresentasikan tentang produk, tentang proteksi, dan tentang bisnis ini kepada orang lain. Jika Anda mempunyai kemampuan untuk membuat janji, maka ini bisa Anda gunakan ketika Anda mengundang prospek Anda di home meeting, di business talk, di pertemuan seminar yang diselenggarakan oleh Univision. Itu juga membutuhkan kemampuan Anda untuk membuat janji. Di sesi group meeting yang diselenggarakan oleh mentor Anda, termasuk juga dalam sesi konsultasi grup yang diselenggarakan oleh tim Anda, itu membutuhkan skill dan kemampuan Anda untuk membuat janji, baik kepada prospek Anda atau kepada tim Anda. Tetapi pada sesi kali ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana kita membuat janji kepada prospek Anda yang sudah Anda tuliskan di dalam daftar nama Anda sendiri. Nah, karena itu Anda membutuhkan beberapa persiapan. Persiapan yang Anda butuhkan untuk Anda membuat janji sama teman-teman Anda, yang pertama adalah Anda perlu siapkan daftar namanya. Anda harus pastikan bahwa daftar nama prospek Anda sudah tertulis dan Anda sudah tuangkan di situ ada nomor handphonenya, dan Anda betul-betul sudah mengkonsultasikan kepada mentor Anda siapa sebaiknya orang yang akan Anda hubungi terlebih dahulu. Karena itu pastikan daftar nama yang Anda mau buat janji atau daftar nama yang mau Anda undang adalah daftar nama yang sudah Anda konsultasikan dengan mentor Anda. Yang kedua, gunakan telepon. Anda bisa membuat janji
dengan prospek Anda ketika Anda bertatap muka dengan mereka. Tetapi dalam sesi kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya Anda membuat janji dengan menggunakan telepon. Kenapa kalau Anda membuat janji dengan telepon akan jauh lebih efektif? Kira-kira selama 1 jam Anda bisa mengundang puluhan bahkan 20-30 orang dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, Anda perlu berpakaian rapi. Apa hubungannya Anda berpakaian rapi pada saat Anda membuat janji? Bukankah prospek Anda kan tidak kelihatan? Kalau Anda membuat janji atau telepon sama orang, kalau Anda tidak pakai baju bagus, tidak pakai baju rapi, itu kan prospek Anda tidak kelihatan. Iya betul, tetapi itu akan sangat mempengaruhi psikologi Anda pada waktu Anda menghubungi teman Anda. Dan yang keempat adalah Anda sebaiknya kalau Anda membuat janji, Anda sambil berdiri dengan posisi berdiri. Kalau Anda membuat janji dengan prospek Anda dalam posisi Anda tertidur sambil tiduran, maka itu akan mempengaruhi intonasi atau mungkin suara yang dihasilkan pada waktu Anda membuat janji. Yang kelima, milikilah harapan bahwa orang yang Anda undang dia akan hadir. Ekspektasi atau harapan bahwa prospek Anda hadir itu akan sangat penting dan itu akan muncul pada waktu Anda berbicara. Tekanan Anda pada waktu Anda berbicara itu akan nampak dan bisa dirasakan oleh lawan bicara Anda jika Anda meyakini dia akan datang. Yang berikutnya adalah jangan berputus asa jika prospek yang sudah Anda telepon ternyata tidak hadir. Sikap Anda punya mental yang kuat, tidak berputus asa, ini akan sangat mempengaruhi daftar nama Anda selanjutnya. Di pengalaman saya, Anda membutuhkan banyak sekali nama-nama yang cukup panjang untuk Anda lancar di dalam membuat janji. Biasanya kalau Anda menuliskan daftar nama Anda, misalkan nomor 1 namanya Budi, nomor 2 namanya Yudi, nomor 3 namanya Bambang, undangan Anda yang pertama biasanya masih canggung karena kita masih awal. Setelah pada undangan yang ke-6 atau yang ke-10, kalimat Anda sudah menjadi lebih lancar sehingga di undangan yang ke-11 itulah Anda akan mulai mendapatkan passionnya, Anda mulai mendapatkan hasilnya. Karena itu saya sangat memahami. Jarang sekali undangan saya yang pertama sampai yang ke-6 itu datang. Justru yang sering kali undangan yang ke-6 ke atas itu yang datang. Kenapa demikian? Karena waktu saya berbicara lewat telepon itu sudah tidak lagi muncul kalimat terbata-bata. Misalnya saya pakai kalimat masih mikir, masih bingung, cara merangkai kalimatnya seperti apa. Nah, ini akan sangat mempengaruhi persepsi prospek Anda. Nah, sebagai cara alat bantu, Anda perlu mempersiapkan skrip, tulisan, kalimat yang mungkin Anda tinggal membaca dan Anda tinggal mengembangkan pada saat Anda menghubungi prospek Anda. Anda perlu konsultasikan dengan tim Anda atau pada mentor Anda, kira-kira kalimat apa yang tepat. Nanti saya akan berikan satu contoh. Dan lakukanlah mengundang ini dengan sering. Ini merupakan bagian daripada kebiasaan kita. Jadi kalau Anda mengundangnya itu jarang dalam 1 minggu, maka minggu yang akan datang Anda akan kaku dan hasilnya tidak akan bagus. Semakin banyak Anda melatih diri Anda untuk membuat janji, maka akan semakin bagus pula kualitas undangan Anda. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, pastikan sikap dan postur Anda benar. Anda berdiri, kemudian Anda telepon, Anda siapkan handphone Anda, pastikan handphone Anda pulsanya tersedia ya. Jadi jangan sampai di tengah perjalanan saat Anda telepon ternyata pulsanya habis ya. Nah, Anda perlu memahami bahwa di saat Anda menghubungi prospek Anda tidak sedang menjual. Anda sedang memberikan sebuah peluang dan suatu informasi yang akan merubah kehidupan keluarga mereka. Yang kedua, langkah-langkahnya adalah Anda perlu mengedifikasi atau memberikan pujian atau penghargaan terhadap latar belakang prospek Anda. Karena pada saat Anda menghubungi teman Anda, yang ada di dalam pikiran mereka pertama kali adalah apa tujuan dia menghubungi saya.
Jika saya lama sekali tidak ketemu dengan teman saya, mungkin selama 1 bulan atau bahkan 1 tahun, biasanya saya akan berpikir, tumben orang ini kok ngubungin saya, ada apa ya? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang ada di hati kecil prospek kita ini perlu kita jawab. Bagaimana mereka tidak muncul prasangka atau kekhawatiran terhadap maksud yang terselubung pada waktu Anda membuat janji. Karena itu pastikan orang yang Anda hubungi adalah orang yang memang sebelumnya sudah memiliki kualitas hubungan yang baik. Karena itu saya sarankan kepada Anda, sebelum Anda membuat janji ketemu, maka Anda perlu sekali untuk menghubungi mereka, baik melalui WA atau mungkin melalui SMS atau sekedar telepon, say hello. Pak, apa kabar? Bagaimana kabarnya? Bapak sedang di mana? Saya sedang lagi di kafe nih, lagi ngobrol sama teman-teman. Nanti kapan waktu saya hubungi ya Pak ya. Mungkin pas waktu longgar, ini kebetulan saya nanti akan ada informasi penting. Saya sedang menunggu kabar dari teman saya. Nah, ketika orang yang Anda hubungi itu sebelumnya sudah pernah Anda telepon, mereka akan jauh lebih mudah untuk mendengarkan pesan Anda daripada 3 tahun sudah lama tidak ketemu, tiba-tiba Anda telepon dan Anda undang mereka ke suatu tempat yang mereka tidak tahu tujuan atau isi daripada pertemuan itu. Yang berikutnya adalah langkahnya Anda membutuhkan keberanian ya. Jadi pada waktu Anda menghubungi, Anda perlu memulai dari langkah awal. Memang langkah awal ini adalah langkah yang paling berat. Bisa jadi keringat Anda akan keluar semua, menetes semua. Banyak sekali teman-teman saya bilang bahwa mereka tidak berani untuk untuk menghubungi, meskipun mereka bisa untuk mempresentasi. Tantangan kita adalah bukan di presentasinya, tapi tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita membuat janji. Jadi ada orang bilang bahwa karena saya tidak berani ya untuk menghubungi, kenapa? Karena sulit. Justru di dalam pikiran saya, karena Anda berani, maka yang sulit itu akan menjadi mudah. Jadi bukan karena sulit sehingga Anda tidak berani, tapi justru karena Anda tidak berani itulah yang membuat menjadi sulit apa yang Anda lakukan. Nah, Anda membutuhkan satu sikap percaya diri ya, bagaimana Anda mengungkapkan kata demi kata dari narasi yang sudah Anda siapkan pada waktu Anda menghubungi. Kemudian langkah berikutnya adalah jangan Anda menyebut nama perusahaan seperti Allianz misalnya, atau Anda mengatakan ini asuransi, atau Anda mengatakan saya mau mempresentasi. Bagi Anda yang masih pemula, itu sebaiknya Anda tidak mengatakan nama perusahaannya. Kenapa demikian? Apakah kita takut dengan Allianz? Bukan. Karena kadang-kadang ada prospek kita itu yang sudah mempunyai informasi tentang Allianz yang diterima secara keliru, atau mereka sudah punya asumsi bahwa asuransi adalah sesuatu yang merugikan buat mereka. Karena itu Anda jangan ungkapkan semuanya. Buatlah undangan Anda itu menjadi sesuatu yang mereka menjadi punya ketertarikan, rasa penasaran untuk ingin ketemu dengan Anda. Dan pastikan pada waktu Anda menghubungi mereka itu Anda menyapa dan tidak terlalu banyak basa-basi. Ciptakan rasa keterburu-buruan pada saat Anda menghubungi prospek Anda. Karena kalau Anda mempunyai waktu yang panjang pada waktu Anda telepon dengan prospek Anda, mereka akan ada kesempatan untuk bertanya, pertemuan ini membahas tentang apa, siapa yang datang, tolong jelaskan dulu kepada saya ini kira-kira tentang apa. Nah, semakin Anda menjelaskan, maka semakin gagal pula tujuan Anda untuk membuat janji. Karena itu, langkah yang berikutnya adalah jangan mencoba untuk menjelaskan atau mempresentasi. Anda perlu membedakan perbedaan antara membuat janji dengan presentasi. Jika Anda membuat janji, maka jangan Anda melakukan presentasi. Yang berikutnya adalah tentukan 2 waktu. Ya, Anda siapkan 2 waktu. Buatlah waktunya itu secara tentatif. Ini sebagai tips saja. Kalau Anda mau membuat janji dengan teman Anda, maka tentukan waktu yang lebih panjang, lebih dahulu sebutkan di muka, baru waktu yang lebih pendek. Contoh misalnya, Anda membuat janji sama teman, Pak, bisa nggak kira-kira kita ketemu di rumah saya hari Jumat atau hari Rabu?
bukan hari Rebo atau hari Jumat. Kira-kira Bapak ada waktu hari Jumat atau hari Rebo? Ini persis seperti kalau saya ngobrol sama anak saya, kalau saya tanya, Arjuna kamu mau yang mana? Kopi apa teh? Maka dia akan mengatakan teh. Kalau saya balik, mau teh apa kopi? Maka mereka akan menyebutkan yang terakhir. Jadi ini sebagai tips saja. Sebutkan dulu yang paling panjang, baru Anda tentukan yang paling pendek. Sambil contoh misalkan, Pak, kira-kira bisa nggak kita ketemu di rumah saya? Menurut Bapak enaknya kita ketemu tanggal 5 atau tanggal 2? Nah, mereka biasanya akan milih tanggal yang terakhir. Dan yang berikutnya adalah pentingnya Anda membuat konfirmasi. Pastikan undangan Anda itu Anda konfirmasi terlebih dahulu sebelum acara itu berlangsung. Nah, teman-teman, marilah kita belajar dari teman-teman yang sudah berhasil bagaimana mereka kok bisa banyak membuat janji dengan orang lain. Kenapa ada orang yang kita undang itu dia tidak datang? Apa penyebabnya? Ini sama saja dengan cerita soal bagaimana kambing Jawa itu bisa mengikuti tuannya. Kita perlu belajar dari para peternak kambing. Saya belajar tentang teknik mengundang, itu saya dapat ide pada saat teman saya sedang beternak kambing. Bagaimana caranya mengajak kambing bisa pulang lebih awal. Kalau kambingnya biasanya pulangnya sore, dan karena satu kebutuhan tertentu Anda mau membawa kambing Anda pulang lebih siang karena Anda mau pergi ke tempat lain, kira-kira apa yang Anda lakukan? Anda tarik kambingnya, terutama untuk kambing Jawa. Kambing Jawa itu kalau Anda tarik malah dia narik. Kalau Anda dorong pantatnya, ya dia juga melawan, mendorong kita. Jadi kalau Anda menarik dia tambah narik, kalau Anda dorong dia tambah dorong. Apa kira-kira? Gimana caranya Anda bisa mengajak kambing Anda pulang ke kandang lebih awal? Gimana caranya kira-kira? Yang Anda lakukan adalah Anda pameri kambing Anda dengan rumput, pameri terhadap sesuatu yang dia inginkan. Sesimpel itu sebenarnya. Sambil Anda membawa rumput, kemudian Anda mundur ke belakang atau Anda berjalan bersama kambing, maka kambing Anda juga akan mengikuti di mana rumput itu. Nah, sama saja dengan kalau Anda memancing. Kalau Anda memancing, Anda membawa bekal dan Anda membawa makanannya untuk ikan yang mau Anda pancing. Bagi kita, kalau kita sedang memancing, kita membawa kue atau membawa buah apel, mungkin buah apel bagi kita menjadi sangat enak. Bagi ikan, dia tidak butuh buah apel. Nah, karena itu penting sekali bagi kita untuk bisa memahami apa sebenarnya yang dibutuhkan, yang diinginkan oleh seseorang. Bagaimana caranya Anda bisa membuat janji dengan orang lain di mana dia yang punya keinginan yang lebih besar untuk datang. Mana yang menurut Anda lebih Anda sukai? Anda yang memaksa dia untuk datang di pertemuan, atau dia yang memaksa dirinya untuk datang di pertemuan Anda? Ya, tentu saja Anda pasti lebih suka memilih prospek Anda yang punya keinginan untuk datang ke tempat Anda. Nah, teknik membuat janji di sini itu saya batasi untuk membuat janji pada waktu acara di home meeting. Teman-teman, Anda perlu tahu apa itu home meeting. Home meeting adalah satu pertemuan presentasi yang diselenggarakan di rumah Anda dan dihadiri oleh beberapa orang, di mana pembicaranya adalah mentor Anda. Nah, sekarang saya akan mulai memberikan satu contoh bagaimana caranya kita membuat janji. Beberapa contoh-contoh membuat janji ini bisa Anda kembangkan dengan Anda mencoba menggunakan bahasa Anda sendiri. Sambil contoh, pada waktu saya mengundang prospek saya yang pertama, namanya Pak Dwi. Saya telepon sama dia karena dia adalah sahabat saya. Pak Dwi adalah sahabat lama saya dan saya memiliki hubungan yang baik sama dia. Saya telepon, Wi, apa kabar Wi? Kamu sedang di mana? Oh, aku sedang lagi ngobrol sama temanku. Tumben kamu ngubungin saya. Iya Wi, ini ada suatu hal yang penting yang ingin saya bicarakan sama kamu. Setahu saya kamu
dari semua teman-temanku adalah orang yang paling cerdas di antara semua teman-teman saya yang lain. Nah, ini kebetulan saya kemarin diajak ngobrol sama partner saya tentang proyek dari Eropa. Nah, saya butuh orang-orang yang kira-kira bisa memberikan pertimbangan apakah proyek ini mau saya ambil apakah tidak. Bisa nggak kamu membantu saya? Nanti kamu lihat apakah proyeknya ini bagus ataukah tidak buat saya. Nah, siapa tahu kalau ternyata ini bagus juga buat kamu, ya ayo kita kerja tim bareng. Nah, acaranya besok itu kita adakan sebenarnya di di rumah. Cuman karena waktunya ini sangat mepet, ini kita adakan acaranya itu di kafe. Nanti ada beberapa teman-teman yang kumpul di situ. Nah, siapa tahu dengan kita ngobrol, akhirnya kita punya kesempatan untuk bisa kerja bersama-sama. Gimana? Kira-kira besok hari enaknya kita ketemuannya itu hari Rabu atau hari Selasa? Nah, karena kebetulan teman saya ini menyediakan waktunya ini ada 2 hari, hari Rabu sama hari Selasa. Kira-kira kapan kamu ada waktu? Bisa nggak saya temukan dengan teman saya? Ini satu contoh. Contoh yang kedua, misalnya Anda punya teman namanya Budi. Anda bilang, "Hei Bud, kamu sedang apa?" "Oh, sedang di kantor ya." "Oke, Bud, kamu masih ingat gak beberapa waktu yang lalu kan kita pernah ngobrol bahwa kamu sedang mencari bagaimana caranya kondisi keuanganmu bisa selesai, terutama masalah utang. Bagaimana utangmu bisa lunas." Nah, ini kebetulan saya kemarin punya sahabat, yang sahabat saya ini ternyata dia ini sangat ahli di bidang keuangan. Dia punya satu strategi bagaimana bisa melunasi utang kita dalam tempo waktu yang lebih singkat, bahkan dalam tempo waktu 1 tahun ke bawah itu semua tanggungan bisa lunas. Kira-kira kamu mau nggak saya kenalkan dengan temanku? Karena kebetulan kita lagi kumpul, saya kumpulkan beberapa teman saya. Saya pingin beliau itu mengajari saya bagaimana caranya mengelola keuangan kita supaya utang kita nggak malah numpuk, malah tambah selesai. Nah, kira-kira kamu mau nggak saya kenalkan? Kamu tahu nggak orang yang namanya Pak Jenik? Nah, ketika Anda menyebutkan nama mentor yang Anda sampaikan, boleh jadi prospek Anda tidak tahu siapa Pak Jenik. Nah, saya katakan, loh, kamu tidak tahu dia? Waduh, zaman sekarang kamu nggak tahu namanya dia, ini menurut saya kamu kebangetan ini. Itu orang yang betul-betul dicari banyak orang, karena dia bisa memberikan formulasi bagaimana kita hidup itu bisa lebih enak tidur, enak makan karena kita nggak punya utang. Pingin nggak kamu hidup bebas utang? Pingin, oke, saya tunggu ya di rumahku. Itu contoh yang kedua. Atau ada contoh yang lain, misalnya Anda mengajak dia untuk mengundang, alasannya adalah karena alasan sakit misalnya. Telepon orangnya namanya Santi. "Halo Santi, gimana kabarnya? Sehat ya Santi? Santi, kamu kan tahu kemarin beberapa waktu yang lalu kan ibu saya kan kurang sehat, ya kan? Ibu saya sakit lah, ibu saya sakit, dan ternyata kita waktu rawat di rumah sakit itu habisnya banyak sekali. Nah, saya berkenalan dengan beberapa teman-teman di sana, ada dokter, ada perawat juga, dan ternyata saya baru tahu bahwa ketika ada keluarga kita itu mengalami sakit, itu ternyata tidak harus kita keluarkan uang yang begitu besar. Itu saya beruntung itu saya ketemu sama beliau itu. Nah, saya ingatkan, kamu kan punya ini kondisi yang hampir mirip kan? Katanya kan ibumu masih sakit, bener gak? Gimana? Masih kondisinya masih sakit atau sudah sembuh? Oh, masih sakit ya. Nah, mau nggak kamu tak kenalkan dengan teman saya? Nanti dia akan menunjukkan kepada kita gimana caranya kita tidak sampai boros biayanya, tidak habis banyak. Nah, itu adalah beberapa contoh kita dalam membuat janji dengan seseorang. Nah, teman-teman, kalau Anda membuat janji dengan orang lain, maka pastikan bahwa 1 hari sebelum acara itu berlangsung, itu Anda sudah mengkonfirmasi kembali. Gimana caranya Anda melakukan konfirmasi dengan prospek Anda? Jika Anda punya kesepakatan janjiannya hari Rabu, misalnya hari Rabu jam 7 malam, ya,
Maka Anda sampaikan kepada si Santi tadi. Anda telepon Santi hari Selasa. Halo Santi, oh iya ada apa Pak Alam? Santi, aku mau tanya, kemarin saya janjian sama kamu itu untuk ketemuan di rumahku itu hari apa ya? Nah itu penting sekali Anda tanyakan. Mungkin dia akan bilang, loh hari Rebu gitu loh, memang kenapa? Nah Anda bilang, oh iya oke Rebu. Enggak, saya ini agak lupa ini, saya janjian sama kamu ini yang hari Rebunya atau hari Selasa. Oh iya Rebu ya, kita datang, saya tunggu. Santi, aku percaya bahwa kamu adalah orang yang menepati janji karena aku sudah menyampaikan kepada temanku bahwa kamu mau tak kenalkan sama temanku. Dan kalau ada apa-apa, kamu hubungi saya segera loh ya. Jangan sampai ternyata hari hanya kamu nggak datang, kamu nggak ngabari saya, nanti saya nggak enak sama teman saya. Jadi ini penting sekali untuk Anda lakukan konfirmasi. Tapi boleh jadi ketika Anda konfirmasi, Anda telepon, halo Santi, gimana? Aku janjian sama kamu itu hari apa ya? Hari Rebu apa hari Selasa ya? Ternyata dia lupa, bisa jadi. Memang aku pernah janjian sama kamu. Nah disitulah Anda mengulang kembali bagaimana prospek Anda bisa hadir di rumah Anda. Nah saya rasa itu adalah beberapa contoh-contoh bagaimana Anda melakukan konfirmasi. Teman-teman, cara membuat janji ini sangat penting sekali untuk Anda terus latih. Karena apa? Semakin sering Anda melatih membuat janji, maka semakin efektif pula Anda mempunyai organisasi yang besar. Ada beberapa kesalahan orang-orang di dalam membuat janji. Beberapa kesalahannya adalah pada waktu dia telepon, dia mencoba untuk menjelaskan. Contoh misalnya begini, halo Pak Budi, sedang apa ini? Oh sedang sibuk. Itu yang pertama. Jangan Anda menggunakan kalimat sibuk karena akan membuat prospek Anda menyetujui bahwa dia sedang sibuk. Seakan-akan Anda sedang mengganggu. Tidak apa-apa ya Pak Budi, ini saya mengganggu sebentar. Pak Budi lagi sibuk ya. Kalimat itu coba Anda ganti dengan kalimat yang lain. Pak Budi, saya tahu Pak Budi sedang sibuk hari ini, tetapi ini ada hal penting yang ingin saya bicarakan sama Pak Budi. Kesalahan kedua adalah pada waktu Anda berbicara dengan prospek Anda menjelaskan, terpancing untuk menjelaskan. Misalnya dari pengalaman saya, ketika saya tanya, saya akan datang tapi tolong jelaskan dulu itu kira-kira tentang apa. Kalau Anda terpancing, maka prospek Anda akan mengambil kesimpulan lebih awal. Oh iya Pak, ini Pak tentang apa? Tentang bisnis. Nanti dia akan tanya, bisnis apa? Ya, bisnis keuangan. Keuangan apa? Kira-kira tentang apa? Apa dulu? Saya nanti kalau tahu nanti saya akan datang. Nah, Anda perlu mensikapi respon dari prospek Anda ini dengan tepat. Kalau Anda jelaskan, ya ini tentang asuransi. Oh asuransinya apa Mas? Oh Allianz. Oh saya sudah punya asuransi. Ya sudah nanti kapan-kapan aja saya akan datang. Ya otomatis akan terjadi apa yang Anda khawatirkan. Bagaimana caranya Anda membuat janji sama prospek Anda? Jangan Anda jelaskan. Misalnya begini, ini tentang apa? Pak, ini adalah tentang masalah keuangan seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Ini bisa menyelesaikan kondisi finansial kita. Nah itu tentang apa? Jelasin dulu. Tidak usah khawatir Pak Budi, semua akan saya jelaskan dan bahkan akan dipaparkan oleh partner saya. Karena angka-angkanya semuanya nanti akan dijelaskan, sehingga di situ nanti Pak Budi akan bisa bertanya semuanya. Nah saya tidak tahu ini apakah cocok dengan Pak Budi apakah tidak, tapi Bapak lihat dulu. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin Anda bisa menjelaskan tentang bisnis ini melalui telepon. Ya, seperti halnya kalau Anda mengajak orang untuk potong rambut lewat telepon, ini kan juga repot. Ini bisa keliru yang sebelah kanan yang dipotong atau sebelah atas, sebelah bawah. Jadi Anda jangan terpancing untuk menjelaskan. Kemudian yang ketiga adalah pada saat Anda telepon, ada kalimat-kalimat yang akan membuat prospek Anda menjadi ragu-ragu. Misalnya seperti sedang mikir. Jadi Pak, ini saya besok itu ada acara di rumah. Nah, kalimat jeda dalam waktu Anda pada saat Anda menghubungi prospek Anda itu menimbulkan keraguan-raguan dari prospek Anda. Kenapa demikian? Karena saya yakin jika Anda mau menceritakan sesuatu yang menarik, tidak mungkin Anda menyampaikannya itu dengan ragu-ragu atau dengan terbata-bata. Contoh misalnya, Anda memberitahu tetangga Anda karena Anda menemukan ada bongkahan emas di belakang rumah. Maka pasti Anda akan ceritanya begitu lancar, ini ada emas bagus, coba kamu lihat, siapa tahu ini bisa kita ambil sama-sama.
Tapi kalau Anda menyampaikannya itu dengan terbata-bata, itu nampak sekali ada yang Anda sembunyikan. Sekali lagi Anda perlu paham bahwa prospek Anda adalah orang yang boleh jadi sudah pernah diajak janji ketemuan dengan orang lain di urusan yang berbeda, tapi bisa juga di urusan yang sama, mungkin diundang di bidang yang sama pula. Karena itu penting sekali Anda melatih terlebih dahulu, lebih sering, sehingga tidak lagi muncul jedah pada waktu Anda menghubungi prospek Anda. Kesalahan lain pada waktu kita menghubungi prospek kita adalah mengiyakan pada saat dia bilang tidak bisa. Jadi misalnya Anda buat janji, Pak kira-kira hari Senin bisa nggak kita ngobrol ketemuan karena ada hal penting yang mau saya bicarakan. Waduh saya nggak bisa. Oh gitu ya Pak ya. Ya sudah wis kalau gitu nanti kapan-kapan lain kali. Nah itu akan memberikan satu pengertian bahwa apa yang Anda bawa ini sesuatu hal yang tidak penting. Karena terlalu mudah prospek kita itu untuk menunda apapun yang menurut dia tidak penting. Nah bagaimana tipsnya? Anda perlu persiapkan jadwal tentatif. Kenapa? Karena prospek kita itu begitu padat, begitu sibuk, sehingga semaksimal mungkin buatlah undangan Anda itu jika sudah disepakati, mereka yang membatalkan bukan Anda yang membatalkan. Sambil contoh misalnya, Pak gimana kira-kira kalau hari Senin besok kita ketemuan sama partner saya, karena beliau seorang pengusaha tambang emas, dia akan menunjukkan bagaimana caranya kita bisa melindungi aset kita supaya aset kita itu bisa melipat 2 kali bahkan tidak habis. Waduh saya hari Senin ini besok sibuk Mas. Terus Anda pakai hari lain, hari kedua. Kalau Selasa ya apa Pak? Selasa saya juga masih di luar kota. Rebu saya juga ada acara ini, ada acara keluarga. Kemis Pak ada kemanten. Jumat Pak, ayolah Pak, tolonglah Pak, ayolah datanglah Pak. Nah ini akan bisa memberikan kesan Anda tidak profesional di dalam membuat janji dengan prospek Anda. Anda buat saja tentatif 2 waktu. Misalnya Pak kira-kira bisa nggak kita ketemuan hari Senin? Waduh Senin saya tidak bisa ya. Oke kalau gitu kita buat aja minggu depan Pak, hari Selasa kita ketemuan. Anggaplah ini kita tentatif dulu. Jika menurut Bapak nanti hari Selasa depan itu Bapak tidak bisa, hari Selasa siang, maka Bapak tinggal hubungi saya aja. Saya tunggu kabarnya, Bapak kan tahu nomor telepon saya, Bapak boleh simpan nomor handphone saya ini. Biarlah orangnya yang menghubungi Anda, bukan Anda yang cari dia, mengingatkan dia, atau Anda yang membatalkan. Kesalahan lain pada waktu Anda membuat janji adalah ya Anda tidak update nomor handphonenya. Penting sekali daftar nama Anda itu adalah daftar nama yang memang bisa dihubungi. Maksudnya apa? Anda perlu pastikan kapan jadwal yang tepat untuk menghubungi prospek Anda. Jangan Anda telepon pada waktu jam-jam di mana dia sedang rapat misalnya. Waktu itu sangat mempengaruhi keputusan prospek Anda. Carilah waktu yang kira-kira menurut Anda orang ini sedang kondisinya lagi santai. Misalnya kalau prospek Anda ini adalah seorang karyawan, biasanya jam 7 pagi karyawan Anda itu sedang di atas kendaraan atau mungkin sedang naik motor barangkali. Nah, Anda buat waktu janjian misalnya pagi hari sebelum jam 7 atau mungkin jam di mana mereka sedang tidak meeting. Nah, ini penting sekali untuk Anda perkirakan. Kalau Anda mengundang ibu rumah tangga, ya tentu saja kalau ibu rumah tangga ada jam pagi di mana dia menyediakan sarapan anak-anaknya. Dia tidak akan konsentrasi kan untuk bisa mendengarkan apa yang Anda sampaikan. Jadi cari waktu yang pas untuk dia. Kesalahan lain pada waktu kita membuat janji adalah ya jumlah yang kita undang terlalu sedikit. Dalam satu hari Anda hanya membuat janji kepada 1 orang saja. Nah ini kalau kita menggunakan rasio rasio hukum Pareto, maka jarang sekali Anda mengundang 1 orang itu yang datang. Kecuali kalau memang betul-betul orang yang Anda undang itu adalah orang yang Anda yakini tepat ya. Tapi perlu Anda pahami bahwa semakin banyak orang yang bisa Anda undang dan semakin banyak orang yang datang di pertemuan home meeting Anda, maka akan semakin bagus pula kemungkinan hasil baik yang Anda dapatkan. Anda bisa bayangkan kalau di home meeting Anda itu yang datang 10 orang, seumpama yang nggak bergabung itu 1 orang, masih ada 9 orang lainnya yang masih punya peluang untuk bergabung. Tapi kalau Anda mengundangnya 1 orang,
ya hasilnya juga ya hanya orang itu aja. Kalau orang itu tidak mau, ya sudah tidak mau. Jadi Anda perlu mengundang orang lebih banyak. Meskipun Anda sudah mendapatkan kesepakatan dengan 2 orang, cobalah Anda undang orang lebih banyak. Siapa tahu orang tepat Anda itu adalah orang yang terakhir dari undangan Anda. Penting sekali Anda memperbanyak jumlah orang yang Anda undang. Ini salah satu cara saya untuk saya bisa mempengaruhi prospek saya. Jika prospek saya itu mengenal prospek yang lainnya. Misal, saya punya daftar nama namanya Pak Budi. Pak Budi adalah temannya Pak Rudi. Dan saya bisa berhasil mengundang Pak Budi, maka saya katakan kepada Pak Rudi, Pak Rudi, kemarin saya ngobrol sama Pak Budi. Pak Budi sudah setuju. Nah, nanti sekalian Pak kita reuni, kita kumpul. Nah, nanti kita bisa diskusi rame-rame. Diskusi sama-sama. Orang yang diundang di suatu tempat, dia akan merasa lebih nyaman manakala yang datang itu adalah orang yang dia kenal. Semakin banyak orang yang dikenal, itu semakin mudah mereka itu datang. Beda sekali kalau Anda menjelaskan datang di suatu tempat yang dia asing tempatnya. Karena itu pastikan acaranya itu ngundangnya adalah di tempat yang dia nyaman. Mengundang prospek di rumah Anda jauh lebih bagus daripada mengundang Anda di kantor. Jadi jangan mengundang prospek Anda di kantor. Misalnya Anda mengundang prospek Anda di kantornya Allian. Meskipun bukan berarti salah Anda mengundang di Allian, ini akan memberikan kesempatan buat prospek Anda untuk tidak datang. Kalau orang datang diundang di rumah Anda, dia merasa bahwa ini tempatnya sifatnya adalah bentuknya kekeluargaan. Karena kalau orang ngumpulkan di rumah itu pasti sesuatu yang sifatnya santai. Jadi tidak ada komitmen yang mengikat prospeknya itu harus mengambil keputusan tertentu, meskipun Anda menyampaikan bahwa ini bisnis. Kemudian sebagai tips, pastikan kalau Anda membuat janji, pasangannya diajak. Sebab banyak sekali orang yang kita undang, setelah kita presentasi, ternyata dia memberikan alasan, nanti saya rundingkan sama pasangan saya. Cobalah Anda mencoba melibatkan pasangannya. Misalnya gini, halo Pak Barus bisa ya datang di acara saya di rumah, nanti kita bisa ngobrol sambil kita ngopi bareng gitu Pak. Tapi karena ini menurut saya lebih enak kalau nanti Mbak Tanti diajak, biar nanti diskusinya lebih seru, lebih enak. Kenapa? Karena biasanya kalau perempuan ini kan pasti punya pertimbangan-pertimbangan yang lebih baik nantinya. Anda bisa membuat undangan Anda tidak harus bisnis. Anda bisa mengundang mereka dengan undangan yang sifatnya santai. Contoh misalnya yang sering kali kita pakai, ngopi misalnya. Ayo Pak kita ngopi yuk, ketemuan di kafe yuk. Misalnya begitu. Nanti nyonya diajak ya, sekalian aku udah lama gak ketemu sama nyonya. Nah ini kan membuat pasangannya datang. Tapi ingat, kalau Anda mengundang prospek Anda untuk ngopi, pastikan ada kopi di situ. Jangan Anda ngajak dia ngopi ternyata tidak ada kopi. Anda ngajak dia makan ternyata tidak ada makan. Dia merasa dijebak atau mungkin ditipu. Karena itu pastikan pada waktu Anda mengundang sesuai dengan apa yang Anda katakan. Kalau Anda mengundang prospek Anda, jangan Anda lakukan satu-satu, tapi undanglah mereka bersamaan. Mengundang satu orang kemudian tidak muncul, Anda tidak mengundang orang lainnya, ini justru semakin mempengaruhi psikologi Anda. Misalnya Anda hari ini ngundang satu orang, satu orangnya tidak datang, kemudian Anda berhenti. Jadi jangan berhenti, Anda jangan putus asa di undangan Anda. Pastikan Anda mempunyai satu rencana dalam satu hari tertentu, sekitar 10-20 orang yang Anda buat janji. Saya yakin jika Anda mempunyai daftar nama yang panjang, Anda akan mempunyai antusias yang tinggi untuk mengundang teman-teman Anda. Tapi kalau daftar nama Anda sedikit, hanya ada 5 atau mungkin 2 orang, ya otomatis motivasi Anda akan kelihatan nampak di pendengaran prospek Anda. Akan kelihatan sekali seperti Anda sedang memaksa atau mengemis kepada prospek Anda supaya datang di acara home meeting. Dan pastikan prospek Anda tahu alamatnya, tahu tempatnya, tahu lokasinya. Berapa banyak teman-teman membuat janji di satu tempat yang akhirnya ya dia akhirnya salah jalan, atau mungkin jamnya kurang pas ya. Dalam menetapkan jam itu
buatlah yang unik. Ini hanya sekedar ide saja. Jam-jam yang dibuat unik itu menjadi ada nilai tersendiri. Misalnya, tolong ya kamu datang jam 7 malam lebih 5 menit misalnya. Nah, kenapa? Karena saya butuh kita nanti ngobrol, sebelum saya kenalkan sama teman saya butuh ngobrol sekitar 10 menit. Nanti di situ biar kamu nanti tidak kaget, tidak kagok waktu ngobrol dengan teman saya. Saya rasa itu teman-teman yang bisa saya sampaikan di sesi teknik bagaimana cara kita membuat janji. Dan banyaklah membaca buku tentang bagaimana mengembangkan diri Anda. Perbanyak datang di pertemuan, karena di pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan seperti Core Vision akan membantu mengasah skill Anda lebih tajam dan lebih dalam. Dan sering-seringlah konsultasi dengan mentor Anda tentang daftar nama Anda. Bicarakan dengan mentor Anda bagaimana caranya Anda membuat janji dengan beberapa latar belakang prospek Anda yang berbeda-beda. Anda bisa tanyakan kepada mentor Anda, kalau mengundang seorang pengusaha kira-kira skripnya seperti apa. Kalau saya mau membuat janji dengan ibu-ibu rumah tangga, kira-kira apa yang harus saya sampaikan. Dan saya yakin mentor Anda yang sudah memiliki banyak pengalaman akan memberikan panduan bagaimana tips untuk membuat prospek Anda datang di acara home meeting Anda. Terima kasih, sampai jumpa di EPRO selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah mengikuti New Univision Education Program. Hadiri juga training, workshop, dan seminar yang diadakan oleh New Univision untuk mempercepat bisnis Anda. Sampai jumpa di EPRO berikutnya.